Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 7, Malu membawanya seperti itu ke acara pertemuan. Terdengar lagi bunyi keroncongan, hingga Syah menoleh pelan ke perut Kevin. Syah mengangkat kepalanya melihat Kevin yang menatap arah lain. Apa itu bunyi perut Anda, Tuan? Tanya Syah. Bunyi apa? Aku tidak dengar. Elak Kevin memelihara gengsinya. Syah kembali melihat pancinya dan menahan tawa sekuat tenaga. Dasar muka tembok, batin Syah tertawa terbahak-bahak. Itu kopinya, Tuan. Syah menunjuk kopi yang ia buat tadi sudah mendidih. Kenapa tidak kau yang ambil? Tanya Kevin dengan nada cukup intonasi tinggi. Itu yang saya ambilkan, Tuan. Tapi Anda kembali hampir 1 jam lebih. Apa Anda mau yang dingin? Tanya Syah memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Syah harus melatih emosinya, supaya tidak meledak di depan bos temboknya yang super menyebalkan itu. Kevin berdehem melihat 3 cangkir kopi yang dibuat Syah sebelumnya di meja makan dapurnya. Ia memilih mengambil sendiri lalu melihat Syah yang sibuk memasak. Tahan, Kevin, tahan. Batin Kevin segera memalingkan wajahnya. Syah menjulurkan lidahnya ke punggung Kevin yang sudah tidak terlihat lagi. Sebab temboknya tertutup otomatis saat dibuka. Sekitar jam 11 malam Syah dan Kevin sudah selesai bekerja. Syah dengan pakaiannya yang aneh. Tapi Kevin tidak bisa marah. Karena dia seperti memang merasa tidak takut kalau tak sengaja bersentuhan dengan Syah. Hei, kau. Kevin menonyor kening Syah yang masih tertidur. Syah terlonjak kaget dengan mata melotot ke arah Kevin. Kevin terjingkat kaget sampai terduduk tak elit di lantai marmernya. Syah kembali memejamkan matanya. Ada apa lagi, Tuan? Bukankah Anda bilang lelah? Apa saya juga tidak boleh tidur di sofa mahal Anda? Tanya Syah dengan pelan. Aku lapar. Kata Kevin segera berdiri dan membenarkan baju. Lalu memasukkan tangannya ke kantong celananya. Apa, kan Anda tinggal makan, pesan GoFood kan bisa? Kenapa mengadu sama saya? Apa Anda pikir saya istri Anda? Hah? Sambar Syah dengan beraninya. Kevin berdehem keras. Aku tuanmu, sana masakan aku sesuatu. Perintah Kevin. Syah mengucek-ngucek matanya. Anda harus membayar saya 2 kali lipat, Tuan. Saya ini asisten Anda, bukan koki Anda. Kerja saya di kantor dan atasan saya itu Tuan Bayu. Apa kau barusan meracau? Akulah bos Bayu yang artinya akulah bosmu. Kevin menonyor lagi kening Syah yang masih memakai mantel hujannya. Syah seperti alien saja saat ini. Ganggu orang tidur aja. Gerutu Syah berdiri dengan mata terpejam. Kau barusan menyelahku?
Tanya Kevin dengan memerah. Saat ini saya bukan bawahan Anda, Tuan. Batas lembur hanya sampai jam 10. Sedangkan sekarang sudah jam 11. Jadi jangan harap Anda melihat saya sopan saat bukan jam kerja. Xia melihat jam tangannya dengan mata menyipit sebelah. Kevin kehilangan kata-kata lagi. Sana masak. Perintah Kevin yang sudah merasa kalah mendorong pelan punggung Xia. Xia mengomel-ngomel mengenainya. Kevin tertawa kecil sambil menggeleng-geleng gemas kepalanya. Seketika Kevin tersadar, ia berwajah datar seketika. Aku tadi tidak tertawa. Kevin berbicara seolah ada orang lain saja di tempat itu. Padahal di ruangannya hanya ada Kevin seorang. Xia terpaksa memasak malam sekitar jam 11 lewat. Sesekali Xia menguap lebar. Ya Tuhan, kenapa aku harus memiliki bos seperti itu? Apa aku harus mengundurkan diri aja ya? Ceka, belum cukup 1 bulan masa ia udah menyerah? Sabar Xia, sabar, kamu bahkan bisa melewati lebih sulit dari hal ini. Gumam Xia mengingat pengkhianatan sahabat dan kekasihnya. Beberapa tahun yang lalu, Xia bahkan bisa melewati hal yang menyakitkan itu. Apalagi hanya menghadapi tuan yang menyebalkan itu. Xia sudah siap menghidangkan masakan ala baratnya untuk Kevin. Xia membawa nampan beserta minuman untuk Kevin ke ruangan kerjanya. Xia pun masuk ke ruangan Kevin yang memang sudah terbuka sejak tadi. Ini Tuan, jangan lupa uang lemburnya. Kata Xia menguap lebar menghapus air matanya akibat rasa kantuknya. Kevin melihat itu jadi sedikit merasa iba. Xia tidak seperti perempuan lain yang berusaha untuk merayunya. Xia berjalan ke arah sofa mewah Kevin. Dan langsung telungkup seperti anak kecil saja. Kevin melihat apa yang Xia perbuat pun menahan tawanya sekuat tenaga. Kevin bahkan sampai menutup mulutnya sendiri, supaya tidak mengeluarkan suara. Saat wajah Xia tak terlihat karena menubrukkan wajahnya ke sofa itu, Kevin berdiri lalu mengambil kacamata besar Xia. Yang dipegang oleh Xia tadi tapi jatuh karena Xia sudah tertidur. Kevin meletakkan kacamata besar itu di samping Xia. Lalu menyelimuti tubuh Xia. Apa dia tidak panas? Gumam Kevin keheranan dengan pakaian yang dipakai Xia. Kevin mengabaikannya saja. Ia kembali ke meja kerjanya dan memilih makan di sana. Kevin mengendus makanan Xia. Yang harumnya sama dengan masakan Xia sebelumnya. Kevin melihat Xia yang terlihat masih tertidur. Tentu ia memakannya perlahan, lalu terbelalak merasakan makanan Xia yang sangat pas di lidah sensitifnya. Kevin melahap habis makanan buatan Xia, sedangkan Xia tidur seperti tidak mendengar apa-apa lagi. Keesokan harinya, Kevin dan Xia tiba di tempat salon. Apa ini Tuan? Tanya Xia tergagap. Apa menurutmu? Apa kau pikir ini bengkel? Kau tidak lihat tulisannya itu salon? Kevin entah kenapa bisa saja menjawab pertanyaan Xia.
Walau menyebalkan, saya tahu ini salon Tuan. Saya tidak mau, tolak Xia hendak berbalik. Tapi Kevin menarik tas Xia. Xia terpaksa berbalik melihat ke arah Kevin. Yang dengan santainya masuk ke salon kecantikan itu. Tamatlah aku, bagaimana jika aku ketahuan? Aku tidak mau, tidak. Tidak mungkin dia tertarik denganku karena dia bukan pria normal. Batin Xia dengan ragu-ragu ia masuk ke salon kecantikan itu. Xia masuk diserbu banyaknya perempuan pekerja desainer ternama itu. Mano, desainer di toko baju ternama itu seorang pria. Tapi mengenakan pakaian wanita, semua tubuhnya tercetak jelas. Xia sempat terkejut melihat Kevin. Terlihat biasa saja dipegang dan dirangkul oleh seorang perempuan. Apa dia menipuku? Buktinya dia bisa disentuh oleh wanita itu. Teriak Xia dalam hati. Xia dibawa mendekat ke Mano. Xia terbelalak melihat wajah Mano yang sangat cantik. Tapi tubuhnya terlihat aneh. Yang pasti Xia tahu kalau wanita di depannya adalah pria. Oke, kacamatanya dilepas. Mano dengan centil melepaskan kacamata Xia. Xia mengerjapkan matanya menoleh kiri kanan dengan gelisah. Mano memegang kedua rambut kepangan Xia dan geleng-geleng kepala. Rambutmu sangat lembut, tapi kenapa harus seperti ini? Yang ada nanti rambutmu bakal jadi keribu. Mano berkata dengan gelengan gemasnya. Xia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Ia berusaha mengelak dan hal itu membuat senyum Mano mengembang. Kelopak ganda matamu sangat indah. Hidungmu mancung sangat tajam dan bibirmu alami ya. Sangat seksi. Wow, kamu sangat cantik ya. Mano tentu tahu standar kecantikan perempuan pada umumnya. Ceka, buat culun ini jadi lebih baik. Aku malu membawanya seperti itu ke acara pertemuan antar perusahaanku, kata Kevin dengan acuh dengan fokus baca iPad-nya. Baik Tuan, jawab Mano. Aku tidak sabar mendandanimu cantik. Mano menarik pelan lengan Xia. Yang gelagapan didorong oleh karyawan bawahan Mano. Ada 3 gaun baru ciptaan saya Tuan dan hanya 1 di dunia ini. Kata Mano sebelum membawa masuk Xia ke ruangan make up-nya. Pilih asal aja. Kata Kevin dengan acuh. Nomor 1, 2 atau 3 Tuan? Tanya Mano dengan nada menggoda hingga Xia geli mendengarnya. 1. Jawab Kevin. Anda selalu memilih angka 1. Kata Mano dengan genit lalu meninggalkan Kevin yang terlihat acuh. Kevin memang suka angka 1 karena dia suka yang pertama. Tidak suka menjadi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Mano meminta bawahannya untuk melepaskan kepangan rambut Xia. Xia berusaha melawan tapi dipegang oleh banyaknya pekerja Mano. Tentu ia tidak bisa melawan. Mano terperangah melihat Xia yang gerai rambut. Jujur ia masih pria normal walau pakaiannya seperti perempuan. Cantik sekali sayang. Mano mengusap gemas pipi Xia yang tampak kesal.
Mano menjalankan aksinya mendandani wajah Xia, yang sudah cantik di awalnya hanya dipoles sedikit di mata. Dan pakai lensa mata coklatnya supaya mata Xia makin terlihat besar. Xia didandani sangat natural yang pasti Xia sangat terlihat cantik. Padahal rambutnya belum ditata, Mano bertepuk tangan. Dan beberapa pelayan mendorong gaun megah di patung nomor 1. Xia membulatkan matanya. Tak terima gaun itu dipakaikan di tubuhnya, tapi berkat paksaan pekerja Mano. Tentu Xia bisa memakai gaun itu, tidak terbuka bagian dadanya. Tapi leher, bahu dan punggung mulus Xia terekspos sudah. Wowewe, rambut belum ditata Anda sudah cantik nona. Sepertinya Anda sengaja menutupi kecantikan Anda ya, goda Mano dengan mentelnya mengusap pipi Xia. Xia menarik nafas panjang, tanpa bisa berkata-kata melihat penampilannya di kaca. Xia keluar dari ruangan Mano yang memanggilnya. Kevin terperanjat melihat penampilan Xia yang berubah drastis. Culun, tuding Kevin. Iya tuan, jawab Xia menunduk hormat dengan tak bersemangat. Haha, kekuatan uang memang luar biasa. Bisa membuat bebek jelek menjadi angsa putih yang bersih. Kevin masih bisa bersikap narsis. Dengan uang yang ia miliki bisa membeli apapun. Tuan, kita ini siapa tuan? Potong Bayu menoleh ke Xia yang terlihat berbeda. Tuan, sapa Xia dengan sopan. Bayu sampai terjingkat. Xia. Iya tuan, jawab Xia. Bayu tercengang melihat penampilan Xia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kevin tidak mau terhipnotis dengan make up di wajah Xia. Yang pastinya hanya palsu belaka. Cepat berangkat. Kevin melempar tas Xia tadi hingga Xia gelagapan menangkapnya. Xia menghela nafas panjang. Ia mengangkat gaunnya dengan tinggi hingga betis mulusnya terlihat jelas. Ia harus mengikuti langkah kaki dua pria di depannya. Yang tidak punya hati sedikit pun sekedar basa-basi menyuruhnya jalan duluan. Ceka, ampun deh, aku punya bos tembok satu ini. Batin Xia dengan jengkel. Xia tiba di mobil Kevin, tepatnya Xia duduk di depan. Sedangkan Bayu menyetir dengan setelan jasnya yang sangat rapi. Dan Kevin duduk sendiri di belakang sambil memainkan iPad-nya. Apa kau mengingat semua rekan kerjaku? Tanya Kevin ke Syamita. Xia tak tahu kalau Kevin berbicara dengannya. Ceka, culun. Bentak Kevin. Iya saya tuan alergi. Pekik Xia dengan kaget. Bayu menyemburkan tawanya seketika. Kevin memerah mendengarnya. Xia memukul-mukul bibirnya yang tak bisa diajak kompromi. Kau bilang aku tuan apa? Tanya Kevin dengan tajam. Tuan Presdir, jawab Xia dengan polos. Kevin melototkan matanya. Maaf tuan, saya punya nama. Di saat kita sedang berada di antara banyak orang panggil nama saya.
Jangan sebut culun yang ada akan di-cap sebagai presdir kejam. Yang tidak mengenal nama karyawannya sendiri, tegas Syah dengan senyuman. Kau barusan mengajariku, apa bagusnya kau hingga berani mengajariku? Tanya Kevin dengan berang. Ceka, Tuan, Anda jangan merasa perusahaan Anda bisa berdiri begitu besar. Karena kemampuan Anda sendiri, Tuan. Sehebat apapun manusia pasti butuh orang lain. Seperti Anda tadi malam lapar minta tolong saya masakkan Anda makanan. Lalu Anda tidak menghargai karyawan Anda dengan baik, ingat. Mereka manusia biasa yang punya nurani. Anda tersinggung saya katakan ridak baik-baik, lalu bagaimana bawahan Anda? Anda apakan mereka sampai tidak ada yang bisa bertahan dengan Anda? Sekali lagi ucapan pedas Syah membuat Kevin bungkam. Sedangkan Bayu menutupi mulutnya, yang terus saja berkedut ingin tertawa saat ini. Kata-kata itu memang perwakilan hati semua perempuan yang ada di perusahaan Cewek Group. Gajimu aku kurangin, kata Kevin merasa kalah saat ini. Kakak, orang kaya pelit. Apa jangan Anda sudah jatuh bangkrut, Tuan? Tanya Syah dengan polos. Kenapa kau bisa berpikir begitu, hah? Pikir aku sebangkrut apa? Aku bisa membeli satu pabrik pembuatan pesawat. Berang Kevin. Oh ya. Lalu kenapa Anda mengancam memotong gaji karyawan? Biasanya bos seperti itu sudah detik-detik mau jatuh bangkrut. Mencari kesalahan karyawannya, memecat lalu ada yang dikurangi gaji. Kata Syah dengan meledek, buah hahaha. Bayu seketika tertawa terbahak-bahak saat ini. Bersambung.